Jadi yang kita lakukan sebelum kita launching bukan di marketing dan kreatif dulu, tapi ada divisi lain yang perannya juga besar sekali. Nah, itulah semua step by step itu yang bikin rame pada saat launching. Tapi sekedar rame dulu karena bahkan mungkin makin kesini sebenarnya budget marketing yang kita habiskan itu jauh lebih kecil angkanya persennya daripada sebelumnya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya nih Kak Ahmad, biasanya saya yang ada di sini mungkin kita gantian lagi nih Kak, gantian. Karena gini Kak, saya penasaran nih Kak, kan kemarin saya cerita mungkin pengalaman saya di perusahaan sebelah atau perusahaan yang pernah saya tangani, tapi saya sangat penasaran nih Kak. Kebanyakan mungkin saya itu bergerak di produk launch. Mungkin sangat sedikit untuk di expense-nya di outlet. Saya ingin tanya Kak, kalau dari segi pengalaman Kak Ahmad itu cara simpelnya untuk launch entah itu dari outlet launch atau mungkin dari produk launch itu gimana Kak? Cara yang simpelnya mungkin yang mungkin akan lebih mudah. Siap, insya Allah saya bahas lebih detail daripada sebelumnya. Jadi kalau di kami, kalau ini mungkin bisa sebut brand. Nggak apa-apa sih Kak, nggak apa-apa. Nanti ditit. Mungkin ini ya sekedar contoh biar teman-teman juga, karena kita juga fokusnya di Sulawesi terutama di Makassar. Iya. Nah mungkin saya bisa kasih contoh dari brand yang pernah saya eksekusi kemarin tanpa menyebut nama mungkin. Ya kita tuh pernah, tapi didetailkan lah nanti. Kita pernah launching sampai 4 outlet per bulan sebulan seperti itu. 4 outlet sebulan, tapi di situ pun kita dapat kesalahan beberapa kali dan akhirnya evaluasi sampai akhirnya kita mengurangi frekuensi kita launching di beberapa bulan sekali seperti itu. Nah, yang mau saya share di sini ke teman-teman lebih ke bagaimana kita launchingnya jadi ramai, tapi setelah launching juga tetap masih tinggi repeat ordernya karena ya seperti di episode sebelumnya kita bilang tujuan bisnis itu atau bisnis itu bisa berkembang, bisnis itu bisa bertumbuh karena adanya repetisi seperti itu. Bukan cuma ramai seperti sebagian orang yang sibuk mencari customer baru tapi lupa sama customer existing seperti itu. Nah, jadi yang kita lakukan sebelum kita launching bukan di marketing dan kreatif dulu, tapi ada divisi lain yang perannya juga besar sekali, terutama nanti editor ini highlight gitu ya Kak. Iya. Di bold itu tulisannya bukan marketing dan kreatif. Tapi jadi di situ ada divisi kalau di kita mungkin namanya business and development yang di dalamnya ada R&D dan ada surveyor dan yang di divisi inilah tim-timnya yang mereka dulu yang harus survei lokasi yang seperti apa yang harusnya kalau dibuka di sini di situ potensinya ramai. Mereka yang berperan besar di situ. Kenapa saya bilang besar di situ? Karena kalau mereka pilih lokasi yang salah, sejago apapun tim marketing eksekusi nantinya tetap saja tidak mungkin akan ramai pada saat launching, tapi setelah itu wallahualam seperti apa? Mungkin risikonya kegagalannya tidak ada repetisi setelahnya akan jauh lebih besar seperti itu. Nah, jadi di awal divisi itu yang berperan besar. Terus setelah itu mungkin setahu saya setelah itu ada divisi yang lain lagi mungkin lebih ke finance untuk menganggarkan berapa uang yang harus dikucurkan untuk bikin outlet ini, menganggarkan alat-alat dan lain sebagainya. Saya kurang tahu detailnya tapi ya mungkin seperti itu. Nah, baru mungkin di teman-teman people di HRD ngurus berapa orang nanti tim yang akan ada di outlet itu, berapa banyak di shift 1, shift 2 berapa banyak dan seterusnya. Pada saat launching berapa tim yang harus ikut serta di situ dan seterusnya kayak begitu. Baru divisi-divisi yang lain termasuk marketing. Setelah mereka divisi yang lain bikin timeline-nya, bikin smart goals-nya, marketing juga baru nyusun smart goals seperti itu. Jadi setelah itu semua beres, marketing baru memikirkan misalnya kalau kita biasa timeline-nya untuk bikin launching outlet itu biasanya kalau di marketing to itu timeline-nya 2 pekan. Oh, 2 pekan. 2 pekan. Itu 2 pekan sebelum launching. Sebelum sebelum kita launching bikin 2 pekan sebelum launching kita bikin timeline. Jadi bukan maksudnya launching outlet ini cuma dalam 2 pekan beres. Karena divisi yang lain juga punya smart goals, punya timeline-nya masing-masing dan ada waktunya masing-masing seperti itu. Kalau bicara di marketing dan kreatif itu kita biasanya 2 pekan. Pekan pertama misalnya
Misalnya di pekan pertama itu kita ada brainstorming, di situ kita ada forecasting, menganggarkan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan sebelum launching. Misalnya kita butuh tim kreatif di videographer, fotografer dan lain sebagainya, apa yang dilakukan dan tanggal berapa dilakukan, apa indikatornya itu berhasil atau Iya, tidak betul. dan seterusnya seperti itu. Baru di hari kedua misalnya tadi fotografer dan videografer sudah foto produk mungkin atau kondisi di outlet, habis itu baru tim editor, desainer dan lain sebagainya itu editing dan seterusnya seperti itu. Baru setelah itu kita ada bikin brief untuk KOL-nya, selebgramnya dan lain sebagainya. Terus ada iklan, kita juga jalankan digital marketing pakai email marketing. Jadi meskipun mungkin kita bisnisnya secara konvensional, Iya. bisnis modelnya seperti itu, orang datang ke outlet, tapi kita tetap mengandalkan digital marketing. Jadi ada email marketing, tapi tidak sepenuhnya kita pakai email marketing. Itu masih sebatas mungkin bikin landing page, bikin newsletter, terus broadcast secara otomatis pakai autoresponder seperti itu. Nah, kalau di email marketing mungkin itu cuman 10% lah seperti itu. Nah, karena ya balik lagi ke bisnis model cuman butuh seperti itu. Nah, habis itu brief sama KOL datang, terus ada iklan juga yang jalan. Jadi semua traffic yang diarahkan dari iklan sama selebgramnya itu diarahkan ke link di landing page. Dari situ dapat email, nomor WhatsApp, nama dan lain sebagainya, baru dapat autoresponder dan terus mungkin di beberapa hari setelahnya ada iklan lagi yang jalan atau mungkin campaign atau program retargeting atau remarketing di situ. Itu maksudnya mengingatkan orang-orang yang sudah kita dapat database-nya sebelumnya untuk jangan lupa datang ya. Tiga hari lagi kita akan launching seperti itu misalnya. Biar database yang kita dapatkan dari traffic yang butuh budget besar itu tidak terbuang percuma. Seperti di episode sebelumnya kita bahas tentang CRM, yaitu CRM-nya memanfaatkan database itu tadi seperti itu. Nah, jadi setelah dapat database, mengingatkan, reminder, misalnya 3 hari lagi kita akan launching. Nah, itulah semua step by step itu yang bikin rame pada saat launching. Tapi sekedar rame dulu karena kita sudah pakai selebgram, pakai iklan. Kenapa bisa rame pada saat launching? Karena selebgramnya tadi. Nah, cuman kalau kenapa kita pakai 2 selebgram sama iklan? Karena selebgram atau KOL lah pokoknya, itu mereka bisa apa lagi namanya? Mengamplify, memberitahukan audiensnya mereka. Tapi yang namanya KOL atau selebgram dan semisalnya itu mereka cuman sebatas itu. Bagus, tapi mereka tidak bisa detail. Maksudnya kita tidak bisa minta ke selebgram untuk targetkan konten ini ke orang-orang yang tinggal 3 km atau 5 km dari outlet yang mau kita launching seperti itu. Itu tidak bisa di selebgramnya. Berarti tugasnya iklan. Tugasnya iklan. Makanya kita pakai iklan karena dengan iklan budgetnya lebih terjangkau, lebih murah. Tapi bisa sedetail itu, bisa kita targetkan jenis kelamin perempuan, laki-laki saja, salah satunya, terus radiusnya, terus behavior dan lain sebagainya, itu bisa dengan iklan. Nah, kenapa bisa rame? Karena ada tadi remarketing atau retargeting yang mengingatkan orang-orang supaya tidak lupa datang pada saat launching. Nah, biar makin rame, pada saat kita remarketing tadi, kita juga ada gimmick-gimmick sederhana lah, semua orang mungkin tahu. Kita selalu bilang, jangan lupa bikin atau dokumentasikan momen-momen seru pada saat launching outlet ini seperti itu. Dan dapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan saldo GoPay mungkin atau OVO dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu yang kita tawarkan ke mereka. Jadi pada saat launching ramai dan setelah launching masih tetap ramai karena ada user generate konten itu tadi. Ada orang yang bikin konten keramaian pada saat launching, akhirnya teman-temannya mereka juga tahu yang mungkin kita dengan iklan atau selebgram tadi luput dari situ. Tapi dengan mereka bikin konten, user generate konten namanya, itu bisa jadi lebih ramai setelahnya. Nah, cuman kalau kita bicara tentang strategi launching, itu pekerjaannya tim marketing dan kreatif itu mungkin sampai di situ seperti itu, mendatangkan orang seramai-ramainya. Nah, setelahnya bagaimana biar bisa tetap ramai, ada repeat order dan seterusnya, ya disitulah tugas-tugas teman-teman
di operation, apalagi di product development dan lain sebagainya seperti itu. Makanya pada saat launching kita punya SOP yang berbeda sama aktivitas reguler. Itu teman-teman di divisi yang lain juga punya SOP khusus pada saat launching. Jadi sebelum, kalau kita sudah marketing dan kreatif timelinenya sudah selesai sampai di situ, di operation itu mereka lebih ribet sebenarnya, karena sebelum launching, pada saat outlet masih bekerja, beberapa hari sebelum launching, 1 hari setelah launching, mereka punya SOP khusus dan evaluasi. Jadi misalnya teman-teman kalau misalnya customer sudah datang buka pintu, seperti apa yang harus diucapkan ketika sudah sampai di bar, misalnya apa yang harus diucapkan setelah mendapatkan produknya apa, betul, disapa seperti apa lagi dan seterusnya. Itu kan berkaitan tentang servisnya, karena orang-orang seperti di episode sebelumnya, orang-orang mungkin bisa datang karena tim marketing dan kreatif dengan inisial tentunya, tapi mereka baru mau kembali lagi kalau ya servisnya tadi bagus seperti itu. Karena kalau percuma produknya enak dan terjangkau misalnya, tapi servisnya tidak bisa bikin mereka datang lagi, ya percuma seperti itu. Jadi kalau bicara strategi launching ya semua itu di tim kreatif, mungkin karena mungkin kita bahas tentang kreatif ya seperti itu, tapi kita butuh bantuan dari tim-tim yang lainnya, terutama kalau marketing mungkin sangat butuh bantuan dari tim operation seperti itu. Jadi makanya di fase kita launching 1 bulan 1 outlet misalnya, itu marketing, kreatif dan tim operation itu biasanya kita sampai bikin meeting khusus launching seperti itu. Harus akur-akur dikit. Harus akur-akur seperti itu. Itu mungkin seperti itu. Ada beberapa pertanyaan menarik yang soal budgeting dan sisi marketing. Nah, pada saat launching Kak, atau preparation untuk launching, itu yang mana lebih dulu Kak? Marketing yang ikuti budgeting dari finance, atau finance yang ngikuti proyeksi, proyeksi market yang datang, atau proyeksi penetration dari marketing. Itu baiknya Kak, ini saya nggak ngomong mana yang paling bagus, tapi baiknya mungkin yang mana Kak? Karena mungkin aktivitas launching outlet di kita sudah menjadi kegiatan rutin. Itu sudah ada anggaran khususnya. Tapi biasanya di awal-awal selalu finance itu mengikuti program atau business plan seperti itu. Marketing plan juga diikuti sama finance ikut marketing plan dan business plan seperti itu. Bukan sebaliknya. Seperti Mas Fahri kemarin bilang, finance itu mengikuti business plan, bukan sebaliknya seperti itu. Masalah budgetnya ya urusannya finance kayak gitu. Mungkin berbicara ke sisi positif dan negatif, misalnya kalau finance yang ngikutin marketing atau marketing yang ikuti budgeting itu, kalau dari sepengalaman Kak Ahmad itu gimana Kak sisi? Mungkin kalau finance yang ngikuti marketing kelemahannya ada ini, misalnya gitu Kak. Mungkin lebih ke bagaimana kalau finance cuma memberikan budget sekian seperti itu. Pengembangan dari situ ya. Itu di awal-awal kita juga seperti itu. Di awal-awal. Di awal-awal kita seperti itu. Budgetnya cuma sekian. Bagaimana, apakah bisa tim marketing dan kreatif memanfaatkan budget terbatas ini? Dan alhamdulillah bisa. Bahkan mungkin makin ke sini sebenarnya budget marketing yang kita habiskan itu jauh lebih kecil angkanya, persennya daripada sebelumnya. Dan hasilnya jauh lebih besar. Kenapa seperti itu? Karena ya di tahun pertama kita eksekusi itu program kita atau campaign kita selama 1 tahun itu fokusnya bukan ke mendatangkan penjualan sebesar-besarnya. Ini kalau di marketing dan kreatif seperti itu. Tapi kita mendapatkan database audiens sebesar-besarnya seperti itu. Biar apa? Biar di tahun kedua kita lebih banyak kegiatan remarketing seperti itu. Dengan melakukan hal yang seperti itu di tahun-tahun selanjutnya budget marketing jadi bisa ditekan. Efektif dulu baru efisien seperti itu. Itu juga ada di kelas strategi launching seperti itu. Yang akan datang ini kayak. Saya mungkin sedikit ingat perkataan Steve Jobs, jika ingin penjualan terus meningkat maka sering-seringlah untuk launching. Nah, pertanyaan saya, mungkin sepengalaman Kak Ahmad di perusahaan sebelumnya, pada saat planning launching itu mengharapkan revenue tinggi ataukah memang penetrasi pasar aja Kak? Secara goals. Ada 2 kondisi. Kalau misalnya kita kemarin fokusnya di Makassar lah. Fokusnya di Makassar itu kita fokusnya ke revenue sebesar-besar. Revenue sebesar-besar. Seperti itu. Kenapa? Karena di Makassar sendiri kita sudah ada beberapa outlet, sudah
dikenal lah seperti itu. Tapi kalau kita bicara mau ekspansi keluar kota, itu kalau di marketing sendiri goalsnya adalah penetrasi market dulu. Oh, akuisisi market. Iya, tapi di operation pasti goalsnya tetap mendapatkan revenue seperti itu. Tapi kalau di pastinya. marketing ya tetap penetrasi dulu seperti itu. Berarti kayak gini. Kalau dari strategi yang Kak Ahmad, itu lebih baik mana? Kita menempatkan para selebgram di masa pre-launch atau pas setelah launching atau hari H launching? Kalau saya pakai di dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Tapi secara pembagian budget besar yang mana, Kak? Pre-launch. Pre-launch? Iya. Oh, jadi tetap harus pre-launchnya dulu yang paling prepare. Iya. Seperti itu. Karena ya gimmick-gimmick pasti di awal seperti itu. Kita lebih butuh gimmick di awal. Iya, betul. Kalau remarketing kan itu bicara di fase selanjutnya tetap pakai selebgram, tapi posisi iklan remarketing di situ lebih masif lah. Lebih tapi masif. budgetnya lebih rendah seperti itu. Oh iya, karena kan mungkin kalau pre-launch-nya juga sudah matang, pasti kan customer-nya numpang ini juga, pasti membantu kita untuk story-story juga. Iya. Jadi ketika mungkin customer yang mereka nggak story kita atau mungkin nggak ngikut share kita, berarti bisa dikatakan ya proses pre-launch-nya kita atau produk yang kita gagal dong. Karena nggak buat mereka bangga dengan itu. Iya, betul. Seperti itu. Nah, seperti itu. Makanya iya, bicara soal marketing dan kreatif yang katanya sebagian orang tadi di episode sebelumnya, ya tugasnya mereka mengeksekusi brand. Ya lagi-lagi brand itu tidak bisa diharapkan dieksekusi sama tim marketing dan kreatif. Harus rame-rame lah seperti itu. Oke lah, mungkin sangat detail Kak, sangat detail penjelasannya meskipun masih banyak penjelasannya lebih detail lagi di kelas yang akan datang. Itu mungkin bisa di-spill link di deskripsi ya Kak. Kalau mungkin kelas offline buat teman-teman di Makassar yang kita rencana mau bikin tapi belum tahu kapan. Mungkin di akhir bulan depan lah. Oktober berarti. Oktober boleh ya Kak, boleh. Seperti itu di akhir bulan itu. Tapi kalau yang sudah tidak tahu untuk eksekusi mungkin mau launching secepatnya, kita sudah ada kelas online-nya strategi launching, linknya ada di deskripsi mungkin atau di bio. Itu harganya sangat-sangat terjangkau, tidak lebih mahal daripada ngopi 3 kali tapi 3 ngopi ya itu juga masih, kalau teman-teman pengusaha pasti masih sangat-sangat terjangkau lah seperti itu. Jadi mungkin ya ada yang tidak bisa ikutan offline bisa belajar online-nya seperti itu. Itu mungkin Mas Farid. Ya mungkin cukup, semoga insight yang dibagi Kak Ahmad itu membuat kita menjadi lebih baik. Terima kasih.